Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqna fahman saqihan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqna fahman saqihan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fid darin amin. Sampai mana? Qala ba'dul hukama. Berkata oleh sebagian hukama. Hukama itu ahli hikmah. Ahli hikmah di sini bukan yang jaduk, bukan yang bisa ngobatin, bukan yang bisa itu, bukan yang bisa jampe-jampe. Ahli hikmah di sini adalah ulama tasawuf, atau Syekh Nawawi katakan di dalam kitab Shahihul Ibad, orang yang antara ucapan dengan perbuatannya itu sama. Ya, itu ahli hikmah namanya. Orang yang perbuatan dengan ucapan sama, itu namanya ahli hikmah. Ulama tasawuf, hakim, orang yang bijaksana. Itu orang yang berpengalaman, ucapannya itu sesuai dengan pengalaman dan pengamalan, itu namanya hukama. Laita sya'ri ayy syai'in adraka man fatahu al-ilm wa ayy syai'in fatahu man adraka al-ilm. Begitu beliau katakan. Duhai perasaanku, duhai diriku, ya sya'ri. Ayy syai'in adraka man fatahu al-ilmu. Akan sesuatu apa adraka mendapati siapa? Manfaatahul ilmu, orang yang luput akannya akan ilmu. Laita sya'ri ini namanya segat ta'ajub. Ta'ajub itu kagum, ya, mengagumi. Orang kalau luput ilmu mau dapetin apa? Kalau orang udah nggak ngaji mau ngapain? Ya, ayya syai'in adraka manfaatahul ilm. Kata beliau, orang kalau udah nggak ngaji terus mau dapat apa? Begitu. Emang apa yang dia dapat kalau dia luput dari ilmu? Karena ilmu itu segalanya. Wa ayya syai'in fatahu man adrakal ilm. Dan mau gimana lagi, atau apa sesuatu yang luput orang yang udah mendapatkan ilmu. Orang yang sudah dapat ilmu, orang yang ngaji itu nggak akan ada luput sesuatu apapun. Begitu tuh. Orang yang kagak ngaji dipertanyakan, emang mau dapat apa kalau kagak ngaji? Orang yang sudah ngaji nggak usah khawatir. Ayy syai'in fatah. Emang ente tak khawatir maksud apa? Ente udah dapat ilmu, udah ngaji, udah nggak usah dikhawatirin lagi. Gitu ya. Kalau pertama itu adalah mengagumi orang yang kagak ngaji. Emang mau dapat apa? Mau ngapain kalau kagak ngaji? Gitu. Ya. Udah kita belajar demen, kagak ngaji, amal kagak ada, kan? Hidup begini aja. Kalau kagak ngaji mau ngapain lagi? Gitu. Emang mau nyari apa? Itu nyari kodok. Gitu, belut. Kagak bakal dapat. Sampai belutnya berbulu juga. Begitu. Kalau orang ngaji mah insya Allah nggak akan luput sesuatu. Wa ayyin fatahu man adrakal ilm. Wa qala alaihi salatu wassalam, karena di dalam ilmu itu ada kebaikan dunia dan akhirat. Wa fil ilmi khairad dunya wal akhirah. Di dalam ilmu itu ada dua kebaikan dunia dan akhirat. Orang kalau ngaji mah sok aja buktiin, kalau nggak percaya. Orang ngaji mah mendapatkan dua kebaikan dunia dan orang kalau orang ngaji, ini kagak ngaji begini-gini aja, tapi ente dapat kebaikan akhirat. Pokoknya di dalam ngaji itu ada dua kebaikan, ya imma dunia, ya imma akhirat. Gak bakal dia luput. Orang udah nekun ilmu itu gak bakal luput sesuatu. Pasti itu salah satunya. Ada kalanya dua-duanya, dunia akhirat. Ada kalanya salah satunya. Tapi yang terpenting adalah akhirat. Buat apa di dunia? Ya, di dunia belaga-laga, pas di akhirat masuk neraka. Buat apa? Pakai baju Superman segala, ya. Power Rangers di dunia laga-lagaan, tapi di akhirat masuk
Laganya kayak jagoan ya di dunia, pas di akhirat masuk buat apa? Yang penting dapat kebaikan akhirat gitu. Makanya niatnya ketika ngaji itu semata-mata mencari ridha Allah dan Rasul, juga karena akhirat begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, man utiyal Qur'ana fara'a anna hadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma'azzama Allah Ta'ala. Siapa orang yang diberi akan Al-Quran, fara'a, maka dia melihat, menganggap bahwa ada seseorang yang diberi sesuatu yang lebih baik dari Quran, faqad haqqara ma'azzama Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah menghinakan akan sesuatu azzamallah, yang mengagungkan Allah Ta'ala. Kalau kita dikasih sama Allah ngaji, kita ya dikasihnya ngaji ya, dia bilang gini, enak banget ya si fulan, apa enak mau di luar gini nongkrong, enak lah, gitar-gitaran gitu, mencatur, enak banget di sana ya. Kalau dia ngebanding-banding udah dikasih ngaji tapi dia nyari yang lain, udah kita ditaruhnya di ngaji, ditekuni di bidang ngaji ilmu, ya dia masih mandang yang lain, enak banget ya fulan, enak gimana? Kata Nabi, orang kalau pandangannya begitu, maka sungguh dia telah menghinakan apa-apa yang Allah agungkan. Orang kalau sudah diberikan kita nih, biarin kita begini aja, alhamdulillah. Begitu harusnya. Jangan ngiri sama yang lain, jangan ngiri sama ahlud dunia, jangan ngiri sama orang yang lain. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita dikasih sesuatu tentang agama, ilmu, harusnya kita bergembira. Harusnya bergembira dan bersyukur gitu. Jangan nyesal ya, nyesal banget ya kagak sekolah ini tuh. Kenapa? Tuh teman-teman mah sekolah fisika lulus tuh. Gitu. Sekolah biologinya lulus. Saya mau gini-gini aja. Jangan nyesel. Jangan nyesel. Kalau orang nyesel menekuni agama, nyesel di bidang agama, sungguh dia telah menghinakan. Dia telah menghinakan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada pernah menyesal kalau ngaji mah. Gue nyesel ya, Jangan ada. Karena sesuatu ini sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu tuh, harusnya bersyukur kita ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini aja ya, ngaji aja dari dulu sampai botak nih, ngaji aja ya sampai begini nih, kagak jadi apa. Emang mau jadi apa? Ngaji mah nggak perlu jadi apa-apa, kata duduk doang, kita kagak paham, dapat apa? Dapat pules, insyaallah gitu ya. Atau kagak paham gitu, insyaallah dapat, pasti pulang mau dikasih, pulang ya gitu tuh. Intinya kita jangan meremehkan ilmu, jangan meremehkan Al-Quran, jangan meremehkan ahli ilmu, jangan meremehkan ahli Quran. Jangan bilang begini, bergaul sama dia gitu-gitu doang. Jangan meremehkan ilmu, jangan meremehkan ahli ilmu. Orang kalau meremehkan ilmu, meremehkan ahli ilmu, dia telah meremehkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tuh. Tanamkan keagungan tentang ilmu dan ahli ilmu di dalam hati biar kita dapat keberkahannya. Gitu. Qala Fathun al-Musili, dan telah berkata oleh Syekh Fathih al-Musili rahimahullah, moga merahmati akan Syekh Fathih oleh Allah. Kata Syekh Fathih, alaysal maridu idza muni'a ta'ama wa syaraba wa dawa yamut. Bukankah seorang yang sakit itu jika dihalangi akan makanan dan minuman dan obat maka dia akan mati? Orang lagi sakit, parah sakitnya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, nggak diinfus, biarin aja, mati nggak? Mati nggak orang gitu? Mati kan? Kalau kata murid-muridnya, bala, betul wahai Tuan Syekh. Orang kalau nggak dikasih makan dan minum mati. Qala, berkata Syekh Fathih, kadzalikal qalbu, begitu juga hati, idza muni'a anhul hikmah wal ilmu thalathata ayyam yamut.
bila dihalangi daripada hati oleh hikmah dan ilmu, 3 hari aja kagak ngaji, 3 hari kagak ngedengerin nasihat, 3 hari aja dia kagak datang kagak hadir di majelis taklim, ya maka akan mati hati. Tuh, ya. Kita aja kalau kagak makan kagak ngeminum 3 hari mati. Orang kalau kagak ngaji, ya tongkrong kagak ngaji, jalan-jalan aja, kagak ngaji nih, nganggur kagak ngaji, ya celaka udah, mati hatinya. Kalau hatinya sudah mati sudah fakabbir arba'an, takbirin 4 kali itu. Jadi jangan sampai kita kagak ngaji, biar jangan mati hati kita. Kalau udah mati bahaya. Kalau hati kita mati maka akan bahaya dan rugi. HP aja kalau mati kelabakan kita, ya. Hah? HP mati aja kelabakan, apalagi kalau hati mati bahaya. Semuanya akan mati. Udah nggak ada rasa kalau hati mati mah udah. Di rumah hampa, di luar hampa. Begitu makan nggak kerasa, habis sebakul aja. Gitu. Makan bakso, tukangnya udah pergi, dia belum habis aja makan bakso. Tukangnya udah pergi. Kenapa? Karena hatinya kosong. Jangan sampai kita merugi, jangan sampai kita kagak ngaji. Pokoknya intinya dalam seminggu, dalam sehari harus ada hadir di majelis. Pokoknya jangan sampai saya nggak hadir di majelis, merugi. Jangan sampai hati tidak disirami, begitu. Walaqad sadaqa, dan sungguh telah benar kata Imam Ghazali Syekh Fatah. Fa inna ghada'al qalbi al-ilmu wal hikmah. Makanan hati, makanan roh itu adalah ilmu sama hikmah. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu ilmu pengetahuan, yang amal ilmu yang manfaat, itu hikmah namanya. Jadi kalau kagak ngaji, udah sama aja kita kagak makan rohnya. Wabihima hayatuh, dan dengan ilmu dan hikmah hayatuhu, hidupnya hati. Tuh, begini nih, biar paham gitu ya. Hadir di majelis taklim, hadir di majlisul ilm, baca kitab, dengerin nasihat-nasihat ulama, itu bisa menghidupkan hati yang mati itu gitu. Hati kalau mati bahaya udah. Hati kalau sudah mati bahaya banget. Udah nggak kenal lagi, udah nggak pandang mana yang baik dan buruk, dia tidak tahu. Udah mati, nggak gerak udah. Kama anna ghada'al jasadi at-ta'amu, sebagaimana makanan jasad itu adalah makanan. Man faqadal ilma faqalbuhu marid. Siapa orang yang ketiadaan akan ilmu, orang yang kalau nggak dapat ilmu maka hatinya lagi sakit. Orang kalau ogah ngaji berarti hatinya sakit, hatinya lagi cepat-cepat berobat. Begitu, cepat-cepat berobat. Bagaimana obatnya? Ngaji, cari orang alim, ziarah ke orang alim, ziarah baik yang hidup ataupun meninggal. Biar apa? Ngobatin hati, ya, ngobatin hati. Wa mautuhu lazimun, dan matinya itu pasti. Kalau orang udah sakit ya mati nanti. Tuh, hati pun sama, enggak hadir majelis ta'lim, bakal mati. Walakinnahu la yash'ur bih, akan tetapi dia tidak mengerti, tidak ngerasa dengan sakit itu ya, dengan marad. Id hubbud dunya wa syughluhu biha abdul ihsas. Mengapa enggak kerasa hati itu mati? Karena cinta dunia, sibuknya dia dengan dunia, itu bisa membatalkan akan rasa. Orang kalau sudah terpesona sama dunia udah menutupi hatinya, hati mati enggak kerasa. Hati kalau udah mati enggak kerasa kalau orang udah cinta dunia. Makanya hati-hati sama dunia, buangkan hubungan dunia dari hati. Jangan sampai di dunia ada hati itu. Di dunia ada. Jangan sampai di hati ada dunia. Gitu. Kebalik ya. Hati-hati jadi di dunia. Hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita tertanam dunia, risih kehilangan ini, kehilangan itu, risih itu dunia. Lebih baik kita risih kehilangan ilmu. Ya Allah, saya kagak ngaji, rugi, begitu tuh. Mending begitu tuh. Ketimbang saya besok kagak dapat ini lagi, waduh, kagak dapat apa? Kagak dapat daun. Tuh. Rugi begitu ya. Masih mending kita mikirin ilmu, mikirin hati, mikirin roh, ketimbang kita sibuk memperkaya diri, memikirkan jasad.
Kadang kita aja dandanin jasad. Dandanin nggak? Dandan. Pakai apa? Pakai skincare biar glowing gitu. Ya, biar glowing. Diperhatiin semuanya, didandanin, pakai make up segala macam. Pakai lipstick segala macam biar apa? Biar cakep. Tapi giliran hati, roh tidak didandanin. Dibiarin aja mati begitu. Ya, begitu. Kita memperhatikan zahir, tapi kita tidak memperhatikan batin. Skincare harganya mahal dibeli, lipstick harganya mahal dibeli, semua tentang make up dibeli, tapi giliran buat mempercantik hati, roh tidak dipedulikan. Apa itu? Zikir, baca Quran, ngaji dan lain sebagainya. Begitu tuh. Gitu tuh ya. Kalau zahir nih secantik apapun didandanin, semewah apapun didandanin kayak pengantin sunat. Walaupun didandanin secakep apapun, bakal baliknya ke tanah dimakan latung. Jadi kita dandan buat latung. Tapi kalau roh itu baliknya ke Allah. Roh itu bakal balik ke Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Balik ke Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu, radiyatan mardiyah. Begitu. Baliknya ke Allah. Orang dandan pakaian mahal ini segala macam, roh tidak didandanin. Good looking ya, biar kelihatannya di manusia dipuji, wow, biar wow gitu. Tapi hati bobrok. Di dalam hati ada penyakit hati, orang didandanin sama sekali. Gitu tuh. Celananya bagus, sarungnya bagus, pecinya bagus, bajunya bagus, biar kelihatan wow. Tapi hatinya dia tidak dandanin, rugi. Ya, nggak kerasa kalau mati. Kalau orang cinta dunia nggak kerasa kalau hatinya lagi padam. Kama anna ghalabatil khawf qad tubtil ihsas alamil jarah. Sebagaimana ghalabah, menguasainya rasa takut itu terkadang bisa membatalkan akan rasa sakitnya luka seketika. Orang kalau udah takut udah nggak kerasa, ya udah nggak. Kalau sudah orang itu takut, kadang hilang rasa luka ini. Ya, orang dikejar-kejar, lagi dikejar-kejar sama kuntilanak gitu, kebuset kakinya sama beling. Dia saking takutnya nggak kerasa, udah lari aja. Nyampe rumah pada bocel. Waduh, kenapa ini? Gitu ya. Ya, karena dikejar-kejar kunti biang. Gitu, bukan kuntilanak lagi, kunti biangnya ini lah. Gitu ya. Nah, begitu tuh. Kalau sudah hati ini tertutup dengan dunia, orang kerasa lagi. Gitu. Waingkana waqian, walaupun jatuh, kalau udah takut mesti nggak kerasa. Fa idza hatta al-mautu anhu abad dunya hassa bihalaqi. Kalau sudah menempat oleh kematian, ya, fa idza hatta al-mautu anhu a'bad dunya hassa bihalaqi wa tahassara tahassuran 'aziman thumma la yanfa'u. Fa idza hatta al-mautu anhu, bila sudah turun oleh kematian anhu dari dia, udah hilang mati, menurunkan oleh kematian dari dia, abad dunia akan rasa capek dunia, pokoknya abad dunia, beratnya dunia, kesibukan dunia, ahassa bihalaqi, maka dia ngerasa dengan hancur, dengan kehancurannya, dengan kematiannya. Wa tahassara tahassuran 'aziman, dan dia menyesal dengan penyesalan yang sangat, sumalayan fahu, kemudian tidak akan manfaat itu penyesalan bagi dia. Kalau udah mati aja, udah meninggal aja, baru kerasa. Nyesal nggak ada manfaatnya. Wa dzalika ka'aisasil amin min khaufihi wal mufikan. Dan demikian itu sama seperti rasanya orang aman daripada rasa takut dan orang sadar daripada mabuknya. Bima asabahu minal jarahati fi halis saqra wal khauf, dengan apa-apa yang mengenai akan dia daripada luka ketika mabok ataupun takut. Begitu.
Sama. Waktu takut mah nggak kerasa, waktu mabok mah kagak kerasa. Tapi ketika udah sembuh baru kerasa. Ya, ketika udah sembuh baru. Kalau sudah ya, baru terasa tuh. Dulu waktu ada pengajian cuek aja. Waktu sehat cuek. Waktu lagi senggang cuek. Waktu lagi jaya cuek. Ketika udah bangkrut, udah violet, udah gagal, udah nggak bisa apa-apa, udah ngap-ngapan di rumah sakit, baru terasa. Begitu. Dulu dicuekin. Ketika udah tiada, baru terasa. Kata Bung Omah gitu ya. Kama qalahu Syekh Romai Rama. Fa na'udzu billahi min yaumin kashfil ghita. Maka aku berlindung dengan Allah min yaumi kashfil ghita'i, dari hari dibukanya segala tabir. Fa innan nasa niyamun wa fa idza matu intabahu. Manusia ini semuanya tidur, semua lagi lelap, lagi lupa semua. Kalau udah mati baru sadar. Fa idza matu intabahu, kata Imam Ghazali ya. Itu jangan sampai pas di akhirat baru kebuka, pas sudah mati di kuburan baru kerasa, ya Allah saya kagak manfaatin umur. Kenapa saya kagak ngaji? Kenapa saya tidak manfaatin? Ya Allah, sia-sia banget gitu. Kalau udah mati baru terasa, kalau udah mati baru nyadar. Apa kita mau gitu dulu? Mau mati dulu baru nyadar? Masih mending nyadar ntar matinya. Tuh, sadarlah. Dari sekarang kita mulai buka mata hati kita ya. Tuh, buka mata hati. Buka. Tuh. Waqal Hasan rahimahullah. Dan berkata oleh Imam Hasan rahimahullah, yuzanu midadul ulama bidami syuhada. Bakal ditimbang tintanya ulama, catatan-catatan kita tuh, catatan tulisan-tulisan tuh bidami syuhada, bakal ditimbang sebagai darah syahid, sama derajatnya, sama keutamaannya seperti darahnya orang yang mati syahid. Fayarjahu midadul ulama bidami syuhada. Maka menjadi unggul, menjadi kuat tintanya ulama bidami syuhada dengan darah. Ditimbang antara catatan ulama sama darahnya syuhada, maka yang menang itu catatan tinta-tinta yang ditulis tuh, kita ngaji tuh. Ya itu tuh bakal jadi saksi di akhirat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi, lazimkanlah kalian ngaji, udah ngaji aja, ilmu aja. Qabla yurfa, sebelum diangkat nanti ilmu. Bagaimana diangkatnya? Warafu antahlika ruwatuh, dan diangkatnya ilmu itu orang-orang yang ngebawa ilmu, yang ngeriwayatin ilmu, para ulamanya mati. Jadi selagi masih ada ulama, selagi masih ada yang ngajar, ngaji. Siapa aja ngaji aja, nggak usah lihat orangnya, udah ngaji. Selagi masih ada yang ngajarin, ngaji. Jangan gimana-gimana sebelum nanti diangkat. Walladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya, la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a yab'athumullahu ulama. Sungguh para laki-laki yang terbunuh di medan perang menjadi saksi tuh, yang gugur tuh, yang terbunuh tuh, mereka berharap dibangkitkan kembali oleh Allah sebagai ulama. Padahal syuhada itu luar biasa, mereka nggak ada hisab. Ya, mereka itu hidup di dalam kuburan. Mereka itu yurzaquna bighairi hisab. Mereka diberi rezeki sama Allah tanpa ada hisab. Hidup di dalam kuburan. Ahya'un 'inda rabbihim. Mereka itu hidup, tapi mereka ngiri sama ulama. Pengen mereka itu dibangkitkan lagi jadi intinya ngaji begitu, pengen ngaji lagi. Kenapa? Lima yarawna min karamatihim, karena apa yang mereka lihat dari keramat, dari kemuliaan para ulama gitu. Wa inna hadan lam yulad aliman, dan sesungguhnya seseorang itu tidak dilahirkan jadi orang alim. Ada nggak bayi lahir langsung bisa ngajarin? Kagak ada. Ada nggak bayi langsung bisa ngaji? Nggak ada. Boro-boro ngaji, mau makan aja susah bayi mah. Ya kagak ada giginya lagi, metik semua. Bayi mah semuanya metik, kagak ada giginya. Bener nggak? Semua bayi itu metik, kagak ada gigi, gitu. Ya, semua bayi itu kagak ada gigi, kagak bisa goreng ayam, kagak bisa, ya pokoknya kagak bisa. Tapi mereka itu dikasih rezeki sama Allah.
Nggak ada satu bayi pun yang alim. Fa innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Kalau kagak ngaji, kagak bakal dapat ilmu. Kali duduk-duduk aja uncang-uncang kaki, tahu-tahu dapat ilmu, bohong. Itu ilmu dari mana itu? Dari jurig gitu. Ya, ilmu kita ngaji aja susah. Duduk doang dapat ilmu enak banget. Gitu ya. Susah ilmu itu didapat. Harus ngaji, harus benar-benar ngaji, gitu ya. Yang ngaji aja susah dapatnya, apalagi yang kagak ngaji. Kita ngaji aja susahnya luar biasa, apalagi yang kagak ngaji. Begitu. Innamal ilmu bit ta'allum. Kalau pengen bisa ngaji, pengen dapat ilmu, yang ngaji, hadir di majelis ta'lim, dapat ilmu, gitu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, tadzakurul ilmi ba'da lailatin habu ila min ihya'iha. Mudzakarah ilmu, mudzakarah itu diskusi tentang ilmu, diskusi ilmu di sebagian malam sebentar, sejam, 2 jam, 3 jam, itu lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam dengan ibadah sunnah. Lebih baik saya ngaji sejam ketimbang sepanjang malam saya ibadah sunnah. Tuh saking demennya sama ilmu, saking luar biasanya ilmu. Dihidupin. Kalau nggak begini nggak hidup ilmu. Diam aja kagak ada yang ngaji, iya mati ilmu. Meninggal kiai-kiainya, udah meninggal aja, ilmu habis. Waktu masih hidup dibiarin, diacuin, udah meninggal baru pada nangis. Kagak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya tangisan. Tangisan tidak akan bisa membangkitkan ulama. Tangisan itu tidak akan bisa menggantikan ulama. Mumpung masih hidup, mumpung masih banyak, di mana-mana aja ada ngaji, gitu ya. Wa qadaru ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Imam Hasan fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, berikan kami di dunia akan kebaikan dan di akhirat kebaikan pula. Kata Imam Hasan, innal hasanah fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Hasanah di dunia itu maknanya adalah ilmu dan minta, ya Allah saya minta ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hiyal jannah, dan di akhirat itu adalah surga, gitu. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qila li ba'dil hukama wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.